Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Simpo TV, jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam untuk bisa kembali menyapa pemirsa Simpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Kayaknya lagi pada ngantuk-ngantuk nih. Kurang semangat, boleh kita ulang sekali lagi. Ngopi yuk. Mantap, gitu dong. Ini kalau jamaahnya semangat, ustadznya juga semangat nih nampaknya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, semuanya selalu sehat Mas Harif dan semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali hari ini saya Arif Rifai dan juga Pak Ustadz dan juga seluruh jamaah bisa kembali menemani pemirsa Simpo TV di rumah. Ini yang sudah pada di studio ini sudah masak atau belum ini? Oh belum. Tapi sudah izin para sama suami ya? Amin. Tapi ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Simpo TV, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan hati-hati dalam berprasangka. Waduh, kira-kira seperti apa itu? Langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan materi dari Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Simpo TV dimanapun kita berada, dimanapun berada, Mas Arif, bahwa dalam kita menjalani kehidupan terkadang nggak lepas dari berprasangka. Sesuatu yang tidak kita ketahui dengan pasti itu akan menimbulkan prasangka. Tapi tidak itu aja. Kadang kita berprasangka bukan hanya kepada sesama kita, kepada Allah pun kita sering berprasangka. Ya kadang prasangka baik, kadang prasangka buruk. Dengan sesama manusia ya begitu, kadang dengan diri sendiri pun kadang timbul prasangka. Lah di dalam Islam berprasangka itu kalau dalam teks bahasanya namanya dzan. Makanya ada yang husnudzan, ada yang suudzan. Husnudzan berarti prasangka baik. Atau suudzan yakni prasangka buruk. Lalu bagaimana Islam mengajarkan tentang prasangka itu? Dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun.
Ini yang menjadi khitab atau yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, dengan berbanyak sangka. Inna ba'dadh-dhann, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, dosa. Berarti sebagian yang lain enggak dong? Nah iya. Kalau memang itu prasangka baik, insya Allah enggak dosa. Tapi kalau prasangka buruk, nah ini. Cuman kadang Mas Arif, kebanyakan realnya di masyarakat kita ini lebih banyak berburuk sangka daripada berbaik sangka. Misal kita ngundang orang, kita WA, dia udah bilang, Bu datang ya, insya Allah siap. Lah kok pas hari hanya enggak datang. Kira-kira yang selama ini kita praktekkan realnya kita berbaik sangka apa berburuk sangka pada orang tersebut? Baik apa buruk? Jangan ada dusta loh di antara kita. Ya kadang itu begini, diundang kemarin bilangnya iya, enggak datang, kemana sih? Jangan-jangan. Suami biasanya pulang nyampe rumah mungkin bubaran kantor jam 4:30, biasanya telat-telat maghrib. Lah ini kok jam 9 belum pulang. Baik sangka apa buruk sangka, Bu? Baik sangka buruk sangka? Mau buruk mau enggak kan ibu yang jalani. Kalau ditanya orang dengan mudah lisan kita ngeles, tapi jangan sampai mulutnya baik tapi dalam ini laki kemana aja sih jam segini belum, jangan-jangan. Kata jangan-jangan inilah yang disebut dengan dzon. Kalau ini berlanjut maka menjadi ismun, dosa. Contoh lain, umpama kita punya tetangga kita punya anak perawan udah gede, hari ini pulang jam 10 malam dianterin motornya ini, besok lagi dianterin motornya ini, besok lagi dianterin motornya ini, beda-beda terus yang nganterin. Padahal yang ojek online. Lah kebetulan kita bangun subuh denger wong rumahnya tetangga pepetan, muntah-muntah. Kebetulan anak perawan tetangga itu muntah-muntah. Kalau orang yang berbaik sangka, ya Allah kasihan kecapean pulang malam terus masuk angin. Orang yang berbaik sangka, tapi yang buruk sangka dalam hatinya apa? Ayo. Yang buruk sangka ngomongnya apa dalam hatinya? Wah, kan gara-gara yang nganterin ganti-gantian nih. Begini nih. Ini nih yang ismun itu yang begini. Apalagi ini Kak baru berprasangka dalam hati loh. Apalagi nanti kalau diomongkan ke temen-temennya. Apalagi temen-temen gengnya. Widih, bisa seru itu obrolan, bisa dari jam 7 ketemu jam 7 lagi. Bu, ngobrolnya kan begini. Bu, tahu nggak? Ada apa sih? Ya anaknya tetangga saya padahal mau pakai gudung jilbabnya jilbab syar'i. Tadi pagi saya dengar muntah-muntah. Jangan-jangan begitu diomongkan ke orang lain kata jangan-jangan itu terkadang hilang. Bu tahu nggak anaknya si itu hamil. Nah bahaya, inilah yang disebut dengan prasangka. Kalau itu berlanjut menjadi ismun alias enggak dilanjut Mas Arif. Terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi ya berawal dari kata jangan-jangan bisa merembet kemana-mana. Hati-hati makanya. Hati-hati Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu yang mungkin tadi sudah pengen bertanya, jangan-jangan tadi. Boleh kami persilahkan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suntina dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah fitnah dan buruk sangka itu sama? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara fitnah dan juga buruk sangka. Selanjutnya kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghindari suudzon? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum kenalan nih kayaknya. Kenalan dulu Ibu. Nama saya Ibu Dewi, RT 07 dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ibu Dewi. Iya. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menghindari buruk sangka. Boleh, semua pertanyaan nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Yang pertama, fitnah dan buruk sangka. Apa bedanya? Kita lihat dulu arti kata fitnah. Fitnah itu kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu kita membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, menimbulkan fitnah. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Fitnah itu segala sesuatu musibah yang menimpa kita, itu disebut dengan fitnah. Nah, tentu kita memakai bahasa yang dipakai oleh kita, fitnah dalam bahasa Indonesia. Berawal dari suudzon, dari prasangka buruk, kalau Mas Arief dari kata jangan-jangan itu tadi, kalau berlanjut lama-lama jadi fitnah. Ya kayak tadi, tahu nggak tuh anaknya si itu tuh muntah-muntah, jangan-jangan, dari kata jangan-jangan. Kemudian disebarkan ke ibu sebelahnya, tahu nggak Bu, anaknya si itu, kata jangan-jangannya hilang, hamil. Terus di sebelah ke sebelahnya lagi, yang pertama yang tahu cuma 2 orang, kemudian disebar ke sebelahnya lagi, tahu-tahu nggak Bu, anaknya si itu hamil, kata jangan-jangan udah hilang. Ibu yang ketiga, kalau memang dia orang yang baik, langsung akan jangan begitu, jangan bersuudzon, jangan menimbulkan fitnah. Lah kalau yang nggak baik ketemunya, langsung nambahin, saya juga tahu maknya dulu lebih parah. Aduh. Lah, udahlah. Terus kalau disebarkan lagi, saya juga tahu neneknya juga begitu dulu. Wes. Fitnah lama. Itu kalau baru di dunia nyata. Kalau udah langsung diupdate, tahu nggak anaknya si itu yang ujung rumahnya kayaknya jilbabnya syar'i ternyata. Kalau udah masuk ke media sosial, bukan hanya sekomplek yang tahu, apalagi kalau followersnya ada yang dari Australia. Ya Allah. Berawal dari suudzon, dari buruk sangka, lama-lama menjadi fitnah kalau tidak ditahan atau dihentikan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu siapa tadi? Ibu Dewi. Apa tadi? Bagaimana agar suudzon itu bisa kita kurangi, hindari dalam diri kita. Yang pertama, cobalah setiap ada peristiwa, satu kejadian, kita lihat dari 2 sisi. Sisi baiknya, itu yang kita utamakan. Misalnya kayak kasus kita punya temen, kita undang nggak datang. Cobalah dilihat dari 2 sisi. Sisi baiknya dulu, mungkin dia ada uzur, keluarganya sakit, anaknya sakit, maka nggak bisa datang. Insya Allah suudzonnya hilang. Cobalah dari setiap kasus atau kejadian yang ada dalam diri kita, kita lihat dari sisi baiknya. Karena kalau orang sudah terlanjur, terbiasa melihat sesuatu dari sisi buruknya, apapun di dunia ini nggak ada yang baik loh Mas. Misalnya ada ustadz rajin ngimamin, pokoknya 5 waktu dia ngimamin. Kalau orang yang udah termindset suudzon, akan timbul suudzon.
Itu ustadz rajin amat ngimamin, jangan-jangan emang dia nggak mau digeser lagi itu. Ya kan? Suudonnya nongol loh. Ada orang rajin kerja, usaha rajin dia. Orang yang suudon akan timbul suudon pula. Orang kok kayaknya takut miskin, takut amat sama miskin. Orang pada libur dia masih masuk kerja. Orang suudon. Lah orang nganggur bagi dia, ya disuudoni. Orang kok nganggur aja padahal punya istri, punya anak. Ada orang padahal dia punya usaha, mungkin usahanya lewat online, kan nggak kelihatan orang kerja, tiba-tiba mobil baru, rumah dibangun. Orang yang suudon akan disuudoni. Tuyul berapa itu yang dipiara? Ngepetnya di mana itu? Suudon, pokoknya timbulnya suudon. Tapi kalau orang yang berhusnudzon, ya Allah, timbul. Maka yang pertama, cobalah melihat segala kejadian itu dari sisi baiknya. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi suudzon, buruk sangka. Berusahalah kita tidak terlalu kepo. Widih, kepo apa sih? Nggak usah terlalu kepo dengan urusan orang. Kalau memang dia curhat cerita, minta solusi. Kalau memang kita bisa bantu, bantu. Tapi kalau baru selenang-selening, tahu selenang-selening Bu? Apa selenang-selening ini? Baru kabar yang belum jelas. Kita kuping saya langsung kita lebarin. Ya Allah. Info belum jelas, kuping kita lebarin, kemudian kita bikin kesimpulan sendiri, kesimpulan kita kemudian kita ceritain ke orang. Wah, ini kan berawal dari suudzon. Kemudian ini abot sih, cuman ya harus saya sampaikan. Kurangi obrolan kalau memang tidak ada. Kadang kita itu nganggur aja nyari temen ngobrol kok ya. Lah apalagi sekarang rata-rata megang HP, punya grup. Ya Allah, itu saya asal buka HP itu udah apa isinya. Makanya jarang saya baca, pokoknya langsung pencet titik-titik, hapus pesan, beres, selesai. Ya Allah, kurangi. Urusan ini kan berurusan dengan iman juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Orang iman pada Allah, iman pada hari akhir, ngomong yang baik, kalau nggak bisa lebih baik. Sekarang itu diam bukan hanya ini tapi ini. Wallahu a'lam. Bisa, monggo Mas Arif dilanjut. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Bu Dewi dan juga Ibu siapa tadi satunya? Ibu Sutina. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan pulang dari sini nggak ada lagi tuh yang namanya prasangka-prasangka, apalagi prasangka buruk kepada tetangga maupun saudara-saudaranya. Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk! Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk! Di segmen kali ini kita akan mendengarkan bagaimana konklusi ataupun kesimpulan dari materi yang kita bahas di pagi hari ini, yakni terkait dengan bahayanya prasangka. Pak Ustadz, kami persilahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dalam hal zon atau prasangka ini dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berhusnudzon. Husnudzon yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah sampaikan, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini, kata Allah, akan menyesuaikan dengan dzan, prasangka hambaku. Maka berlatihlah untuk berprasangka baik. Kalau dalam bahasa sekarang, berpikir positif. Berpikirlah positif tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berpositif thinking, berpikir positif akan menimbulkan efek yang positif pula. Yang kedua,
hendaklah kita berprasangka baik dengan diri sendiri. Ini kadang kita dengan diri sendiri udah berprasangka buruk. Misalnya gimana? Misalnya begini, Bu, nanti kegiatan majelis taklim minggu depan Ibu yang jadi MC. Enggak, saya enggak bisa. Itu namanya udah prasangka buruk terhadap diri sendiri. Ini kan kebanyakan begitu. Misalnya nih, kegiatan majelis taklim, makanya kegiatan majelis taklim Mas Arif, Bu Ibu itu 4L. Tahu 4L? Lu lagi. Yang MC yaitu, baca yasin yaitu, baca tahlil yaitu, kalau ustadznya nggak datang yang gantiin ya itu. Pokoknya 4L. Lu lagi. Lah yang lain kalau ditutup, enggak, saya nggak bisa. Padahal kalau ada MC lain salah, dia ngomongnya paling kenceng. Oh, mental penonton namanya, bukan mental pemain. Orang yang ketika misalnya diberi tugas, padahal masih ada waktu jarak seminggu untuk dia belajar, dia bilang udah saya nggak bisa. Itu namanya udah berburuk sangka terhadap diri sendiri. Kecuali dia udah pernah mencoba berkali-kali tapi ternyata belum berhasil. Ya, siapa tahu percobaan yang selanjutnya itu yang berhasil. Makanya nasib majelis taklim 4L. Wallahu alam, kalau al-muhajirin mah insya Allah di sini mah kelihatan. Iya kelihatan. Itu namanya berburuk sangka pada diri sendiri. Sesuatu yang bisa dipelajari, jangan bilang nggak bisa. Siap, gitu. Belajar maksimal. Kalau enggak, saya nggak bisa beneran. Sama kayak orang naik sepeda, naik motor kayaknya jatuh beneran. Itu namanya buruk sangka terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, berprasangka kepada sesama kita. Nah, ini yang umum. Kita ini kadang ya tadi mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Ketika orang lain melakukan sesuatu, begitu mudahnya langsung kita berprasangka buruk. Ya tadi ngelihat anak tetangga pulangnya malam terus langsung buruk sangka. Jangankan sesuatu yang umum, sesuatu yang baik saja, bagi orang yang suka berburuk sangka, selamanya akan timbul buruk sangka. Maka kita ubah mindset cara berpikir kita. Lihatlah, pandanglah sesuatu kejadian yang ada di sekitar kita ini dari sisi positifnya. Seandainya kita kehilangan nih. Lihatlah dari positifnya. Oh, mungkin saya kurang sedekah. Oh, mungkin Allah mau ganti dengan yang baru. Makanya kalau suami kok tiba-tiba enggak begitu nih. Jadi itu sesuatu yang harus kita latih, yaitu melihatlah segala sesuatu dari sisi positifnya agar tercipta mindset yang baik dalam diri kita. Kemudian banyaklah kita fokus terhadap diri sendiri sehingga kita tidak terlalu fokus dengan urusan orang lain. Kita ini lebih mudah memberi nilai kepada orang lain tapi sulit menilai diri sendiri. Kita ini kalau kita punya cermin selalu kita karahin ke orang. Jarang cermin itu diarahin ke sini. Ketika orang melakukan suatu salah kita langsung gitu aja nggak bisa, padahal dia sendiri kalau disuruh kayak tadi disuruh MC. Wallahu a'lam. Bisa, monggo silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait dengan materi. Berhati-hati dalam berprasangka. Jadi dalam berprasangka itu memang baiknya berprasangka baik kepada diri sendiri, berprasangka baik kepada orang lain, bahkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dibawa pulang dari sini. Dari sini tidak berprasangka buruk lagi kepada suaminya, kepada diri sendiri ataupun kepada Allah. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus saksikan Ngopi Yuk, ngobrol perkala ilmu setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim natal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah